Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat JP Channel ya semuanya sehat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, kita bahas ya plus minus Permendikti-Saintek nomor 52 ya, dan juga juknisnya ya, di analisis komprehensif kebijakan karir dosen di Indonesia. Regulasi yang baru ini ya diharapkan ya bisa mengubah landscape pendidikan tinggi kita. Jadi Permen 52 dan juknisnya itu diharapkan bisa menghadirkan perubahan yang signifikan ya dalam sistem regulasi dosen di Indonesia. Jadi diatur, karena di sana diatur mulai dari dosen tetap ya, definisi dosen tetap ya, beban kerja dosen ya, dan juga sampai dengan sistem regulasi yang terkait dengan profesor emeritus ya. Nah, regulasi ini juga dirancang untuk memodernisasi ya jalur karir akademik dosen ya. Jadi mulai dari pengangkatan pertama ya, kemudian ke lektor ya, dan juga ke lektor kepala, dan juga ke profesor ya. Dan memang di situ ya kita lihat kalau dalam persyaratan khususnya itu ada kenaikan yang sangat signifikan. Nah, di sini implementasinya menimbulkan ya berbagai dampak positif ya dan negatif yang perlu kita pahami. Yang perlu juga ada kajian ya secara lebih mendalam sehingga nanti rekan-rekan semuanya bisa melihat ya regulasi tersebut ya dari dua sisi ya. Memang ada dampak positif tapi juga ada dampak negatif ya. Tapi semuanya itu juga kita harapkan ya bisa berimplikasi yang positif ya. Jadi memberikan tantangan memang bagi baik bagi dosen ya maupun bagi PTS, tapi juga sekaligus ya memberikan peluang ya bagi PTS untuk berkembang ya, memberikan peluang juga dosen untuk lebih bagus lagi dalam proses publikasi karya ilmiahnya. Nah, di sini kita lihat dulu ya sisi positifnya ya, dampak positifnya yaitu terobosan untuk kemajuan dosen. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan persyaratan sertifikasi. Kalau kita lihat persyaratan sertifikasi dosen, memang di situ ada unsur kemudahan dan kesederhanaan. Di proses mengikuti sertifikasi dosen ini lebih mudah diakses dengan persyaratan yang disederhanakan, sehingga di sini mengurangi hambatan birokratis. Jadi kalau kita lihat memang jadi persyaratan seperti 2 tahun ya setelah pengangkatan ya, 2 tahun setelah menjadi dosen, bukan 2 tahun setelah menjabat asisten ahli. Kemudian juga persyaratan secara administratif yang lain juga dipermudah ya, misalnya tidak ada karya ilmiah yang diajukan ya. Kemudian juga di situ juga tidak ada lagi tes kompetensi ya bahasa Inggris atau tes kompetensi dasar misalnya ya. Nah, di sini ya memberikan sisi positifnya terkait dengan kemudahan sertifikasi dosen. Kemudian juga di lampiran Permendikti-Saintek itu juga di situ dijelaskan mengenai penyetaraan tunjangan profesi. Ya, kalau kita lihat setiap 2 tahun ada kenaikan golongan ya tanpa harus melalui mekanisme impasing. Jadi dosen non ASN kini mendapatkan perlakuan yang setara dalam tunjangan profesi. Jadi memang seharusnya dosen non ASN harus diperlakukan setara ya dalam tunjangan profesi. Ya, karena ini juga akan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ya. Karena sama-sama ya dosen non ASN itu ya memberikan kontribusi yang sama ya dalam publikasi ya, dalam pengajaran dan dalam pengabdian masyarakat ya, sehingga mereka punya hak untuk mendapatkan keadilan ya. Hingga nanti
tunjangan profesi ini ya dengan diatur di permen ya, tiap 2 tahun itu ada kenaikan golongan ya, diharapkan ya ada peningkatan ya penghasilan yang cukup signifikan, karena ini dibutuhkan oleh dosen-dosen non ASN yang mungkin saat ini ya belum mendapatkan tunjangan kinerja ya. Nah, kita harapkan ya semoga pemerintah juga memberikan perlakuan yang sama ya dengan dosen ASN ya. Jadi dosen non ASN juga punya hak untuk mendapatkan keadilan ya dalam hal tunjangan profesi, dan juga nanti kedepannya ya diharapkan bisa ya untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Kemudian yang diatur juga dalam permen ya, ini adalah peluang loncat jabatan. Jadi, memberikan kesempatan bagi dosen yang berprestasi untuk mempercepat karir akademik mereka ya melalui mekanisme loncat jabatan. Jadi ada 4 ya publikasi ya, baik dari asisten ahli ke lektor kepala maupun dari lektor ke guru besar, itu masing-masing bisa dimungkinkan ya, tapi dengan persyaratan 4 publikasi di masing-masing loncat jabatan ya. Jadi ada 2 loncat jabatan dari AA ke lektor kepala ya, demikian juga dalam dari lektor ke profesor. Nanti silahkan ya rekan-rekan semuanya bisa menonton video yang terkait dengan loncat jabatan di video kita sebelumnya. Nah, di regulasi ini juga diatur mengenai profesor emeritus ya, berkarya lebih lama. Dosen profesor emeritus dapat terus berkontribusi melampaui BUP, karena BUP profesor 70 tahun. Ya di sini diaturnya maksimal 5 tahun ya. Jadi sampai bisa 75 tahun untuk profesor emeritus. Jadi nanti penempatannya di dosen sebagai dosen tetap di PTS. Ya, sehingga hal ini bisa memaksimalkan pengalaman akademik mereka. Jadi profesor emeritus bisa profesor yang sudah melewati usia 70 tahun yang sebelumnya bisa di PTN atau sebelumnya bisa di PTS ya. Jadi kalau dari PTS ya berarti ditetapkan lagi sebagai dosen tetap di PTS yang bersangkutan atau melalui mekanisme perpanjangan atau seperti apa ya, nanti kita akan lihat. Tapi kalau untuk profesor emeritus yang sebelumnya berasal dari PTNBH, maka harus ada pengangkatan oleh pimpinan perguruan tinggi ya dengan persetujuan dari senat ya. Nah, itu sisi positifnya, kira-kira ada 4 itu yang bisa kita ambil sisi positifnya. Sehingga di sini ya Bapak Ibu sekalian, tantangan administratif yang membelit ini berkaitan dengan sisi negatifnya. Beban kerja yang masih kita pandang ya di Permendikti-Saintek ini nomor 52 ini masih cukup berat ya. Dosen masih disibukkan dengan beban administratif yang tinggi. Bahkan di Permen 52 ini ya ada indikator kinerja dosen ya IKD yang justru bisa menambah kompleksitas tugas ya, mengalihkan fokus dari substansi akademik ya. Tapi nanti kita perlu lihat lagi ya isi dari indikator kinerja dosen ya, apakah memang sama dengan yang diatur di permen sebelumnya ya, itu di permen 500 ya, tidak salah ya. Nah, di sini dosen ya seharusnya lebih fokus ya, lebih fokus pada substansi, baik pada penelitian ya, pengajaran yang berkualitas ya, dan juga pengabdian kepada masyarakat ya. Tidak terjebak dalam ritual administratif. Nah, permasalahan krusial dalam implementasi ya, ini juga kita pandang sebagai sisi negatif dari permen ya, dan juga juknisnya. Jadi yang pertama itu terkait dengan ambiguitas gaji pokok. Di dalam regulasi itu hanya menyebutkan kebutuhan hidup minimal ya di Permen 52 ini. Ya, karena juga saya rasa ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang disitu disebutkan ya kebutuhan hidup minimum. Nah, ini tidak jelas ya. Ini tanpa kejelasan acuan ya, seharusnya mengacu saja pada upah minimum regional atau upah minimum provinsi ya, sehingga setiap perguruan tinggi harus membayarkan gaji pokok dosen ya itu di atas ya UMR atau di atas UMP. Nah, dengan ketidakpastian ini ya akan menghasilkan disparitas
kompensasi antar institusi ya. Jadi institusi atau PTS yang situ kuat ya secara finansial ya, dia akan mendapatkan gaji pokok yang jauh lebih besar ya daripada PTS yang sumber dananya sedikit, atau sekarang ada kecenderungan PMP, penerimaan mahasiswa baru yang berkurang secara drastis ya, karena memang sumber ya revenue ya generatingnya sebagian besar itu masih didominasi oleh penerimaan dari mahasiswa baru. Nah, di sini banyak sekali ya PTS yang membayarkan gaji pokok yang jauh di bawah UMR atau jauh di bawah UMP. Nah, ini harus jelas ya. Ya semoga saja ya dengan adanya permohonan yang disampaikan oleh rekan-rekan dosen kita ya dari dosen PTS ya, itu ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi ya. Semoga nanti hasilnya itu bisa memberikan kabar gembira ya khususnya bagi dosen-dosen di PTS ya, agar jelas ya regulasinya ya. Regulasinya jelas ya, mengacu pada UMR atau UMP. Itu yang pertama terkait dengan ambiguitas ya gaji pokok. Dan yang kedua yang berkaitan dengan persyaratan kenaikan jabatan itu menjadi semakin berat ya. Di jalur promosi ya, dari asisten ahli ke lektor ya, dari lektor ke lektor kepala, dan dari lektor kepala ke profesor, itu memang saya lihat persyaratan khususnya yang terkait dengan syarat khusus yaitu semakin sulit ya, itu semakin berat ya, karena standarnya terus ditingkatkan, jadi lebih tinggi ya standarnya. Ya, kemudian yang ketiga ya, permasalahan krusial nanti dalam implementasi yang juga agak berat ya dari sisi pengangkatan profesor emeritus ya, karena memang beban finansial kalau itu ditanggung seluruhnya ya, beban gaji profesor emeritus oleh PTS ya, saya rasa PTS banyak yang tidak mampu untuk menggaji ya profesor emeritus. PTS yang mengalami kesulitan ya finansial ya, bila akan menetapkan ya profesor emeritus ya sebagai dosen tetap, maka harus menanggung gaji profesor emeritus. Nah, di sini bisa menambah tekanan finansial di tengah kondisi yang sulit. Maka nanti di slide berikutnya ya ada masukan atau rekomendasi yang kira-kira bisa meringankan beban PTS ya kaitannya dengan pengangkatan profesor emeritus ini. Nah, di sini ada dampak terhadap ekosistem pendidikan tinggi. Jadi kita ketahui ada PTS, ada dosen, dan juga sistem nasional ya. Kalau dari PTS ya, maka ada tekanan finansial ya, yang sekarang ini juga banyak PTS yang sedang mengalami kesulitan ya finansial karena dampak dari ya mungkin dari sisi jalur penerimaan mahasiswa baru yang semakin beragam ya, yang dilakukan oleh PTN ya, sehingga banyak PTS yang mengalami penurunan ya jumlah mahasiswa barunya. PTS yang mengalami tekanan finansial dan juga tantangan yang berkaitan dengan mutu pendidikan karena juga rendahnya gaji yang dibayarkan kepada dosennya ya, sehingga bisa ya memperlemah ya atau melemahkan ya kualitas pendidikan. Dan dari sisi dosen ya beban administratif yang masih tinggi ya, kemudian juga ditambah dengan kompensasi yang masih tidak jelas ya. Nah, di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan dosen yang sudah umum ya kita ketahui ya. Nah, kemudian juga sistem nasional ya, kekhawatiran ya daya saing dan kualitas ya nasional. Nah, di sini ada analisis multi level. Jadi kebijakan ini ya menciptakan efek domino yang berpengaruh terhadap 3 tingkatan ekosistem. Di sisi level individu ya, dosen menghadapi dilema antara tuntutan administratif ya dan kompensasi yang tidak jelas ya. Di sisi yang lain ya harus meningkatkan mutu akademiknya. Dan di level institusi ya, maka PTS di sini berjuang ya dengan beban finansial yang berat ya. Dan si lain ya di level nasional ya, sehingga akan
bisa mengancam ya daya saing pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi ini. Yang pertama untuk dosen ya, dioptimalkan manajemen waktu dengan baik ya. Manfaatkan teknologi dan sistem digital ya untuk mengurangi beban administratif ya, karena beban administratifnya banyak, maka kita bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan teknologi dan sistem digital ya. Prioritaskan ya kegiatan substantif ya, seperti penelitian dan publikasi ya, kita bisa ya menggunakan reference manager ya seperti Mendeley atau EndNote ya, dalam rangka untuk memudahkan kegiatan penelitian kita. Dan juga bangun kolaborasi riset ya, bergabung dengan jejaring penelitian ya, dalam rangka untuk memperkuat ya portofolio akademik kita, dan juga mempercepat ya kenaikan jabatan akademik kita. Bagi dosen-dosen yang baru ya bisa belajar ya, bisa menggali atau bisa mencari pengalaman yang lebih banyak ya dengan berkolaborasi dengan dosen lain yang lebih senior ya, sehingga bisa belajar melakukan penelitian ya, bisa belajar untuk menggunakan metode yang baik ya dalam penelitian dan yang lain. Dan yang ketiga, advokasi kebijakan yang lebih adil. Maka bila ada suatu ketimpangan atau suatu ketidakadilan dalam regulasi, maka bisa menyampaikan aspirasinya melalui organisasi profesi ya, sehingga bisa melakukan perbaikan regulasi yang lebih humanis dan juga bisa lebih realistis ya. Nah, di sini untuk rekomendasi bagi PTS ya, bagi perguruan tinggi swasta ya, strategi institusionalnya, maka kembangkan sistem insentif internal ya untuk mengurangi beban administratif dosen ya. Dan cari sumber pendanaan alternatif ya melalui kemitraan dengan industri dan program-program hibah di tingkat institusi. Kemudian juga optimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional ya. Beban operasional bisa dioptimalkan ya, atau bisa diefisiensikan dengan cara ya menggunakan teknologi yang tepat guna. Dan yang keempat, bangun skema pembiayaan berkelanjutan untuk profesor emeritus ya. Yang terakhir, tingkatkan mutu penelitian untuk meningkatkan daya saing ya dan pendanaan eksternal. Dan untuk rekomendasi ya bagi pemerintah ya, maka sederhanakan sistem administratif ya, revisi BKD dan EKD, indikator kinerja dosen, agar tidak memberatkan dosen. Berikutnya terkait dengan klarifikasi standar gaji pokok. Tetapkan ya patokan yang jelas ya, berbasis UMR atau UMP untuk memastikan kesejahteraan dosen yang lebih layak dan terstandarisasi. Dan yang keempat adalah subsidi untuk profesor emeritus ya. Jadi jangan semuanya diserahkan ke PTS ya, berikan bantuan finansial khusus bagi PTS yang mempekerjakan profesor emeritus ya, untuk meringankan beban institusi ya, misalnya tetap dibayarkan tunjangan kehormatan, tapi di situ disebutkan tunjangan kehormatan profesor emeritus itu dibayarkan oleh negara yang secara rutin diterima setiap bulan ya, hampir samalah dengan tunjangan kehormatan, tapi di situ tunjangan kehormatan profesor emeritus ya, karena mereka juga di dalam aturan di regulasi Permen nomor 52 juga memenuhi ya beban kerja dosen ya. Saya rasa itu yang berkaitan dengan plus minus dari Permen Dikti Saintek nomor 52 dan juga Juknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen ya. Terus ikuti channel Cak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.